Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ananda dari kelas 2 SID. Pada laporan pertemuan 2 kali ini, saya akan membahas mengenai Laravel untuk memenuhi kebutuhan penilaian mata kuliah pemrograman framework. Konten yang akan saya bahas pada video kali ini mencakup bagaimana cara instalasi Laravel, lalu bagaimana cara membuat project Laravel, dan yang terakhir adalah menjelaskan alur root, controller, dan view. Pertama-tama saya akan memulai keraguan saya terlebih dahulu. Di sini sudah tandanya dimulai ya. Saya akan membuka terminal. Nah, oke kan saja. Lalu saya akan memulai instalasi Laravel. Saya akan menggunakan command ini, composer global require Laravel installer untuk menginstal Laravel. Pastikan komputer masing-masing sudah menginstal Laravel. Instalasinya dapat dilihat dari dokumentasi Composer yang ada di website officialnya. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, sudah selesai, saya akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu membuat project Laravel. Saya akan menggunakan command ini, composer create project with this Laravel, search Laravel, lalu nama project yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat namanya menjadi Laravel pertemuan 2. Tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, down, artinya package sudah berhasil diinstal. Nah, setelah itu saya akan men-setup folder Laravel yang baru saya buat tadi. Kita bisa membuka Visual Studio Code sekarang. Nah, lalu mencari folder yang sudah kita buat. Sini, Laravel P2. Di Laragon, folder www yang baru kita buat tadi projectnya. Kita select saja. Nah, untuk setupnya kita akan setup file .env di sini. Nah, yang pertama kita akan mengubah database-nya jadi MySQL, dari SQLite MySQL. Nah, setelah itu kita akan uncomment-kan semua yang ada di sini. Jadi hapus saja komennya, uncomment-kan maksud saya. Nah, setelah di save, kita perlu memigrate setupnya. Bisa menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code maupun menggunakan terminal CMD yang dari Laragon sendiri. Kita akan masuk direktorinya dulu, cd Laravel pertemuan 2. Nah, sudah masuk. Lalu kita ketikkan komen php artisan migrate. Nah, untuk migrate artinya sudah auto migrate ya di Discord saya. Nah, jika sudah seperti itu, saya akan tutup dulu terminalnya, berhentikan Laravelnya terlebih dahulu, lalu start lagi. Karena dia tidak tahu bahwa ada folder baru yang masuk sini. Nah, saya akan masuk ke direktorinya lagi, cd Laravel pertemuan 2. Nah, lalu saya akan serve untuk menjalankan servernya dengan komen php artisan serve. Nah, sini sudah running ya. Kita bisa pakai browser kita, mana saja. Ketikkan namanya Laravel p2.s. Nah, sudah ada tampilan seperti ini, artinya setup kita sudah berhasil. Maka kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu menjelaskan alur root, controller, dan view. Sebelumnya saya sudah menyiapkan file yang sudah berisi codingan yang cukup lengkap ya.
tentang root, controller, dan view. Di sini, nah, saya akan mulai menjelaskan dari root terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang root basic terlebih dahulu. Root basic ini adalah root default ya, root biasa, tanpa parameter, tanpa fungsi controller, juga tanpa alias seperti ini. Cukup basic ya. Jadi jika kita mengakses URL /.pcr, maka dia akan mereturn atau menampilkan kalimat selamat datang di website kampus PCR. Nah, kita akan coba /pcr. Nah, dia akan menampilkan kalimat selamat datang di website PCR, pas seperti yang ada di root kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang root berparameter. Parameter ini bedanya dengan root basic atau root yang biasa, dia memiliki parameter di sini. Parameter atau nilai. Nilai ini bisa kita tangkap dari URL untuk kita masukkan ke function. Function yang ini jadiin parameter functionnya. Lalu kita bisa apa-apakan. Di sini saya akan mereturn bersama string menampilkan nama saya, misalnya /nama /Anissa. Nanti dia akan menampilkan nama saya _2 isi parameternya Anissa. Bisa kita coba sekarang. Ini /nama /Anissa. Nah, dia akan menampilkan nih. Terus bagaimana kalau isinya tidak ada, Anissa ini kosong? Nah, enter ya, dia not found, tidak ada rootnya. Maka dari itu, untuk menghindari not found ini, kita menggunakan nilai default dari parameter. Saya ada contohnya seperti ini ya. Di sini saya menambahkan tanda tanya, lalu di functionnya saya tambahkan nilai default. Nah, nilai defaultnya adalah _2 kosong. Jadi misalnya saya akses nim tanpa parameter apapun, dia tetap dapat mengakses ini, walaupun parameternya itu kosong isinya, karena defaultnya memang kosong di bagian sini. Jadi di sini kosong juga. Akan saya coba. Nah, nim saya kosong karena value parameternya kosong, jadi yang ditampilkan tidak ada. Bagaimana kalau saya menampilkan sesuatu, misalnya 1, 2, 3? Nah, ada dia. Jadi tidak seperti yang di atas ini, dia mewajibkan adanya parameter. Sedangkan yang di sini parameternya opsional. Lalu ketiga adalah ada name root yang memiliki alias. Nah, apa gunanya alias ini? Misalnya jika kita punya root di bagian view, kita hanya memasukkan aliasnya saja, gak usah /mahasiswa ini. Maka dari itu, jika mahasiswa ini diubah-ubah di otak-atik, misalnya jadi matkul, selama aliasnya sama, dia tetap akan mengakses root ini. Kita akan coba ya. Sini saya sudah ubah bagian complete bagian sini. Nah, root mahasiswa.show ya. Nah, mahasiswa show, kita akan ke bagian dashboard utamanya. Nah, kita klik saja di sini. Nah, halo mahasiswa, matkul. Nah, klik di sini. URL-nya berubah, tapi dia tetap menampilkan hal yang sama, yaitu halo mahasiswa. Nah, lalu saya akan lanjut ke sesi berikutnya menjelaskan controller. Bisa kita lihat di sini, controller itu seperti
bagian belakangnya. Jadi view itu bagian depan, controller itu bagian belakangnya. Dan root ada untuk mengakses keduanya, bisa mengakses controller, bisa mengakses view, ataupun bisa berhubungan. Jadi root mengakses controller menampilkan view. Nah, misalnya begitu. Saya akan menjelaskan beberapa tipe controller. Yang pertama itu adalah controller basic. Nah, kita akan menggunakan komen ini php artisan make dua nama controller untuk membuat controller yang basic. Nah, kita bisa membuka terminal. Kita kopas saja komen tadi, misalnya ya kita bikin saja nama controller. Nah, jika sudah ada successfully, artinya sudah, nah langsung ada di sini nama controller. Nah, controller yang seperti ini itu biasa saja, tidak ada function defaultnya, ya kosong. Nah, lalu tipe controller yang kedua adalah controller resource. Bedanya tinggal mengetikkan resource di sini. Nah, sukses. Di sini dia bedanya. Untuk controller resource, dia memiliki yang namanya function default. Nah, masing-masing function ini ada kegunaannya. Misalnya, index ini untuk menampilkan halaman utama, lalu create mungkin untuk menampilkan form, store itu untuk menyimpan data, dan lain-lain lah sebagainya. Lalu untuk dan controller ini bisa dihubungkan. Bagaimana caranya? Nah, saya sudah membuat root untuk mahasiswa yang berparameter ini untuk mengakses function show pada mahasiswa control. Jadi root ini digunakan untuk mengakses function show yang ada di mahasiswa controller. Nah, saya akan lihat yang ada di mahasiswa controller. Nah, show dia akan mereturn data mahasiswa yang kita ambil dari parameter di URL-nya. Kita coba ya. Mahasiswa, misalnya Anissa. Nah, data mahasiswa Anissa. Nah, jadi root ini tinggal mengakses function show di sini. Jadi tidak usah dituliskan ini lagi, return data mahasiswa (2 Anissa), tidak usah, tinggal mengakses show. Nah, show ini baru kita isikan aktivitas yang bisa kita lakukan, misalnya mereturn data ini. Lalu saya akan lanjut ke sesi berikutnya menjelaskan view. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, view itu seperti antarmuka tampak depannya, sedangkan controller itu adalah pengontrolnya, seperti namanya controller. View ini bisa kita lihat dari folder resources, view. Nah, sini ada beberapa yang sudah saya tambahkan, ada halaman detail, ada halaman about, ada profile page, ada welcome page. Misalnya di root saya ingin mengakses halaman about ini. Di root saya tinggal menuliskan basic root dengan mereturn view-nya, yaitu halaman about. Sini pas ya, halaman about. Jadi kita hanya mengakses URL/about saja. Nah, ini adalah halaman about.
Jadi sesuai ya. Oke, sesuai. Kata Rafael membuat. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan loop ke controller ke view. Sini saya sudah ada, mana ya? Nah, saya akan menggunakan tool ini, mahasiswa.parameter. Nah, parameter ini yang akan kita jadikan if else di controller untuk mengakses salah satu dari dua view. Saya akan menggunakan mahasiswa controller. Nah, dia yang sudah ada ya, show if param satu itu adalah jika sudah seperti ini, saya tinggal mengakses URL mahasiswa profil. Nah, dia akan menampilkan view profil. Pas ya, ini adalah halaman profil mahasiswa. Sedangkan kalau parameternya itu adalah detail, dia akan menampilkan halaman detail mahasiswa. Ini halaman detail mahasiswa. Jadi di sini tuh dia akan mengakses function show yang ada di mahasiswa controller. Nah, lalu nantinya mahasiswa controller yang akan mengakses view profil atau view detail. Nah, itu saja dari saya. Lalu saya juga membuat beberapa tugas controller ini, membuat controller mata kuliah, lalu memberikan return string berdasarkan kegunaan masing-masing dari fungsinya. Ini seperti ini, lalu di show mungkin sedikit berbeda karena jika ada parameternya dia akan return string lalu menampilkan parameternya. Sedangkan jika tidak ada parameter sama sekali, dia akan menampilkan string masukkan data mata kuliah. Bisa kita coba. Saya akan coba yang ini terlebih dahulu. Ya, index. Nah, menampilkan data mata kuliah. Create. Nah, membuat data mata kuliah. Lalu kita akan mencoba yang show. Show, lalu ada parameternya misalnya framework. Nah, Anda mengakses mata kuliah framework. Jika parameternya kosong, dia akan menampilkan masukkan data mata kuliah. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.